Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fatoni Andi Rafif, NPM 06.2018.1.07023. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 5 dan 6. Di sini saya akan mengerjakan soal praktikum nomor 5, yaitu buatlah biodata kelompok Anda pada domain di soal nomor 2. Buat tampilan web semenarik mungkin. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari soal nomor 2 sebelumnya, soal nomor 2 dan 3 sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat web untuk soal nomor 5. Untuk pertama-tama kita masuk ke server dulu, klik server. Nah, lalu ke service. Nah, di sini kita masuk ke HTTP ini. Nah, setelah masuk ke HTTP ini, kita buat new file seperti ini, new file. Nah, di sini dengan nama filenya yaitu index.html. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat, jadi saya tidak perlu membuat lagi. Nah, jika sudah membuat index.html ini, nah, seperti ini file name index.html. Selanjutnya kita masukkan kode HTML-nya atau codingan HTML biodata kita, atau biodata kelompok, seperti soal sebelumnya. Di sini saya menggunakan perintah HTML seperti ini, HTML head biodata kelompok, head, lalu font size-nya. Nah, lalu sini terdapat npm, nama, tanggal lahir, dan angkatan tahun berapa. Nah, untuk anggota 1, anggota selanjutnya yaitu npm anggota selanjutnya, namanya, tanggal lahir, dan angkatannya. Yuk, selanjutnya juga untuk anggota selanjutnya juga sama, kita masukkan, kita input npm, nama, tanggal lahir, lalu angkatan. Nah, jika sudah selesai mengisinya atau membuat webnya, kita save. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, maka kita jalankan dengan cara ini. Lalu kita masuk ke PC, lalu kita ke desktop, lalu ke web browser. Nah, sini kita masukkan URL-nya, karena URL-nya sebelumnya yaitu ini URL saya ftfjarcom.com. Nah, kita masukkan di sini URL ftfjarcom, lalu kita go. Nah, ini ya, itu hasilnya ya, biodata kelompok. Ada anggota 1, anggota kedua, dan anggota ketiga. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 6, yaitu buatlah soal nomor 5 yang tadi dengan link berbeda sesuai nama anggota kelompok kalian. Nah, sini saya akan membuat 3 web dengan link yang berbeda, yaitu dengan cara masuk ke server, lalu ke service, lalu masuk ke HTTP seperti tadi. Nah, di sini saya membuat indeks terlebih dahulu, yaitu indeks untuk home atau menu awal. Di sini yaitu menu awal ini terdapat headnya, judulnya yaitu biodata, ada font. Nah, di sini terdapat link atau untuk mengambil link yang akan kita buat websitenya. Nah, ini terdapat saya membuat 3 link, yaitu untuk biodata Raihan, lalu biodata Zaidar, lalu biodata Alexander. Di sini untuk membuat link ini menggunakan perintah href ini. Href sama dengan raihan.html, yaitu ini raihan.html ini nama filenya. Ini seperti ini, zaidar.html nama filenya. Nah, setelah kita selesai membuat menu awal atau home, nah selanjutnya kita buat
untuk anggota pertama yaitu Raihan. Ini biodata Raihan dengan nama filenya yaitu raihan.html ini. Nah, lalu kita masukkan kodenya, yaitu ini HTML head, yaitu judulnya biodata, terdapat fontnya, lalu terdapat npm, nama, dan tanggal lahir, nah lalu angkatan. Jika sudah selesai, ini untuk anggota satu saja ya, yaitu anggota Raihan. Kita save. Sebelumnya juga kita save juga yang indeks ini, dan dengan nama index.html ya. Nah, save. Nah, untuk anggota pertama tadi sudah selesai dibuat. Untuk selanjutnya kita buat new file ini, yaitu anggota kedua yaitu header. Nah, di sini dengan file name atau nama filenya yaitu header.html. Ini nama filenya. Dan kodenya yaitu sama seperti Raihan tadi, yaitu terdapat biodata, judulnya, dan fontnya. Nah, lalu terdapat npm, nama, tanggal lahir, dan angkatan tahun berapa. Nah, setelah selesai dibuat, lalu kita save. Nah, selanjutnya kita sudah membuat dua anggota yaitu Raihan dan Zaidar. Selanjutnya kita buat anggota ketiga yaitu Alexander. Dengan cara new file tadi, lalu kita buat file name-nya yaitu alexander.html. Ini untuk nama filenya. Nah, ini untuk isi kodenya sama seperti sebelumnya. Terdapat judul biodata, font size-nya, terdapat npm, anggota ketiga, lalu terdapat nama anggota ketiga yaitu Alexander Yuda Pratama, lalu terdapat tanggal lahirnya dan angkatan tahun berapa. Nah, setelah selesai dibuat, kita save. Nah, jika sudah selesai, kita cari atau kita lihat DNS kita, yaitu namanya itu ini ftifjarcom.com. Nah, setelah itu kita masuk ke PC. Nah, lalu kita ke desktop, lalu kita masuk ke web browser. Nah, di sini terdapat URL karena URL sebelumnya sesuai URL sebelumnya ya. Nah, di sini karena saya sudah mengcopy, tinggal paste. Nah, ini URL-nya. Lalu kita go. Nah, di sini terdapat home atau menu awal, yaitu terdapat pilihan biodata kelompok. Nah, biodata Raihan, biodata Zaidar, dan biodata Alexander. Kita coba klik biodata Raihan. Nah, di sini terdapat biodata dari Raihan, yaitu npm, nama, tanggal lahir, angkatan, jadi sesuai kode sebelumnya. Yang selanjutnya biodata Zaidar juga sama, terdapat npm, nama, tanggal lahir, dan angkatan. Dan selanjutnya juga sama, biodata Alexander, terdapat npm, nama, tanggal lahir, dan angkatan. Demikian penjelasan soal praktikum nomor 5 dan 6 dari saya. Maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander Rida Prakatama, NPM 06 2018 10029. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan tugas praktikum modul 5 dan modul 6. Saya akan menjelaskan nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distributed database di dalam jaringan komputer. Fungsi DNS adalah menerjemahkan nama komputer ke IP address atau memetakan nama komputer menjadi IP address. Kerangka peraturan pengiriman secara kontroversi menggunakan keuntungan jenis record DNS, dikenal sebagai record TXT. Menyediakan keluasan untuk kegagalan komputer. Beberapa server DNS memberikan perlindungan untuk setiap domain. Tepatnya 13 server akar digunakan di seluruh dunia. Struktur DNS. Struktur DNS ini tuh seperti sebuah hierarki. Dan level pertamanya adalah root level atau diekspresikan dengan titik. Merupakan level utama atau level yang paling penting sekaligus level awal dari sebuah domain, di mana ketika DNS server akan mencari sebuah alamat domain, maka yang diakses terlebih dahulu adalah root level. Dan level di bawah root level adalah top level domain. Contohnya adalah .com, .org, .net,
.id, dan lain-lain. Merupakan level kedua setelah root level, di mana ketika DNS telah mengakses ke root, maka akan langsung mengakses ke level ini. Lalu di bawahnya ada second level domain, contohnya adalah Google dan Yahoo. Merupakan level setelah TLD atau top level domain, di mana ketika DNS telah mengakses ke root dan top level domain akan langsung mengakses ke SLD atau second level domain. Sub level domain merupakan cabang dari domain di atas, bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada domain utama. Contoh adalah mail.google.com. Dan soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang web server dan jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Nginx. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal. Fitur pada Nginx adalah handling of static files, index files, and auto-indexing, yang bisa diartikan adalah dapat menangani static files, file index, dan indeks otomatis, dan reverse proxy with change. Jadi Nginx dapat membalikan proxy dengan change dan load balancing. Jadi dapat menyeimbangkan kecepatan load dan fault tolerance untuk mengatasi kegagalan atau error, dan juga disupport oleh SSL atau Secure Socket Layer, plus CGI support with seshing atau CGI Computer Generated Imagery. Jadi Nginx dapat membuat CGI dengan cepat menggunakan change, dan VLV atau MP4 streaming dapat melakukan streaming video. Webpack Access Authentication dapat autentifikasi pada halaman web. Zip compression dapat mengkompresi zip. URL rewriting dapat menulis ulang URL. Ability to handle more than 1000 simultaneous connection. Jadi Nginx dapat menangani lebih dari 1000 koneksi yang terjadi secara serentak, dan juga custom logging dapat melihat atau mengustomisasi log tersebut, dan server side includes, dan Nginx juga terdapat mempunyai server side, atau server side adalah bahasa pemrograman web pengolahan data yang dilakukan oleh server. Itu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidar Rahman, NPM 06.2018.1.07030. Di sini saya menjelaskan apa saja yang telah saya kerjakan di tugas praktikum Carkom modul 5 dan 6. Yang pertama, saya mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu konfigurasi DNS server dengan menggunakan paket tracer dan menggunakan IP dari praktikum modul 1. Buatlah agar klien bisa mengakses domain jaringan komputer.com. IP saya di modul 1 adalah 192.168.100.20. Dan untuk membuat DNS, yang pertama kita siapkan itu 1 server dan 2 PC dan switch, lalu hubungkan dengan kabel Stripe.
Setelah dihubungkan, lalu masuk ke server, lalu masuk ke desktop, masukkan IP yang ada di modul praktikum 1. Lalu atur servis DNS-nya. Jaringan komputer.com. Addressnya yaitu adalah IP saya tadi 192.168.100.20. Lalu setelah dimasukkan, pencet add. Lalu jangan lupa dinyalakan DNS-nya. Setelah itu masuk ke PC 1. Lalu masukkan IP address punya teman saya, yaitu adalah 2.168.100.15. Jangan lupa masukkan DNS servernya 92.1. Setelah itu kita tes di web browser, lalu buka jaringan komputer.com. Nah, ini mau dibuktikan bahwa telah masuk ke jaringan servis DNS-nya telah nyala atau bisa diakses oleh PC klien. Lalu coba di komputer satunya. Jangan lupa masukin DNS servernya. Lalu kita coba apakah bisa masuk di sini. .com. Nah, ini buktikan bahwa kedua PC tersebut telah bisa menggunakan DNS dari server 0. Lalu soal selanjutnya adalah ubahlah domain soal nomor 2 menjadi sebuah domain network. Domain network ini contoh dari domainnya. Di sini saya berniat merubah domain jaringan komputer menjadi FTIF Jarcom dengan cara ini tinggal dirubah saja FTIF Jarcom.com, lalu save. Nah, setelah berubah, lalu buka PC klien. Nah, kita coba apakah bisa atau tidak. Nah, ini membuktikan bahwa setelah diubah masih bisa mengakses DNS server yang tadi. Lalu dicoba ke PC selanjutnya. Nah, kedua PC klien telah bisa mengakses DNS server dari server 0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.